Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Popo Hartopo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang activity based costing. Kita akan membahas tentang definisi dan juga termasuk keuntungan dalam penerapan activity based costing ya. Dan juga kita akan mencontohkan perhitungan activity based costing. Langsung saja yang pertama yaitu definisi activity based costing. Definisi Activity based costing adalah metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya overhead produksi berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Fokus dalam activity based costing adalah mengidentifikasi dan menelusuri biaya overhead ke aktivitas, kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau jasa berdasarkan pemakaian aktivitas. Lalu yang selanjutnya latar belakang pengembangan activity based costing. Yang pertama sistem tradisional, yaitu sistem penentuan biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead berdasarkan volume produksi yang tidak selalu mencerminkan aktivitas yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu peningkatan kompleksitas. Peningkatan kompleksitas dalam proses produksi dan persaingan global mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan akurasi penentuan biaya. Dan yang ketiga, peningkatan akuntabilitas. Peningkatan akuntabilitas dan kebutuhan untuk mengetahui biaya sebenarnya untuk setiap produk atau jasa. Selanjutnya yaitu konsep utama dalam activity based costing. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas adalah tugas atau tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua yaitu cost drivers. Cost drivers adalah faktor yang menyebabkan terjadinya biaya seperti jumlah pesanan, jam kerja, atau jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga yaitu biaya aktivitas. Biaya aktivitas adalah biaya yang dikaitkan dengan aktivitas tertentu. Dan yang keempat yaitu tarif aktivitas. Tarif aktivitas adalah biaya aktivitas dibagi dengan jumlah cost drivers. Selanjutnya, keuntungan penerapan activity based costing. Yang pertama ya, yaitu akurasi biaya. Penerapan activity based costing menghasilkan biaya produk yang lebih akurat sehingga keputusan harga dan strategi produk lebih efektif. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, membantu mengidentifikasi dan mengoptimalkan aktivitas yang kurang efisien sehingga mengurangi biaya operasional. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Penerapan activity based costing memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan seperti penentuan harga, alokasi sumber daya, dan manajemen produk. Selanjutnya contoh perhitungan activity based costing. Untuk contoh kita langsung masuk ke Excel ya supaya lebih jelas. Di sini PT Primas Nosa yang memproduksi dua jenis barang yang berbeda yaitu buku dan pensil. Di sini menghitung biaya per unit produk. Di sini terdapat keterangan yaitu volume produksi, harga jual, biaya utama, dan jam kerja. Untuk volume produksi yaitu 2.500 untuk buku, harga jual dengan sebesar 5.000 untuk biaya uh, utama itu 6.000 dan jam kerja 5.000. Untuk pensil yaitu sebesar 10.000 untuk volume produksi, untuk harga jual 4.500, untuk biaya utama yaitu 5.000 dan untuk jam kerja 3.000. Untuk aktivitas ada rekayasa, setup dan perputaran mesin serta pengemasan. Untuk anggaran kos yaitu sebesar 500.000 dan untuk setup 500.000, perputaran mesin 100.000 dan pengemasan 150.000.
Untuk konsumsi yaitu uh, untuk rekayasa yaitu buku sebesar 4.000 untuk setup 500 perputaran mesin 15.000 dan pengemasan 5.000. Untuk pensil yaitu rekayasa 6.000 untuk setup sebesar 500 untuk putaran mesin 20.000 dan pengemasan 20.000. Dan totalnya yaitu untuk rekayasa 10.000 untuk setup 1.000 untuk perputaran mesin 35.000 dan pengemasan 25.000. Untuk perhitungannya yaitu di sini untuk tarif aktivitas di sini ada rekayasa setup perputaran mesin dan pengemasan. Untuk di sini kita masukkan total biaya. Total biaya di sini untuk konsumsi aktivitas yaitu jumlah dari konsumsi aktivitas total di sini. Dan untuk hasil dari aktivitas yaitu untuk rekayasa 50 yaitu dari total biaya dibagi konsumsi aktivitas temu sebesar 50 untuk setup 500 untuk perputaran mesin 2,8 ya 2,857 untuk pengemasan yaitu 6. Di sini kita menghitung biaya overhead per unit ya. Di sini kita masukkan tarif, kita ambil dari sini. Lalu untuk jumlah konsumsi yaitu kita ambil dari maaf 4.000 yaitu ini dari jumlah konsumsi buku ya 4.515.000 dan 5.000. Dan untuk biaya overhead yaitu rumusnya tarif dikali jumlah konsumsi itu ketemu untuk rekayasa 200.000 untuk setup 250.000 untuk putaran mesin 42.857 untuk pemasangan 30.000 untuk biaya overhead per unit yaitu biaya overhead dibagi jumlah konsumsi ya ketemu di sini 50 500 2000 2,857 untuk pengemasan yaitu 6 dan untuk total overhead per unit yaitu 558,587. Selanjutnya di sini untuk jumlah eh, overhead per unit dari pensil ya. Pensil kita tarif kita ambil dari sini dan juga untuk jumlah konsumsi tas yaitu kita ambil dari volume di sini. Volume untuk biaya overhead per unit. Nah, ini dikali dari jumlah konsumsi tas dikali tarif. Untuk rekayasa pensil ketemu 30.000 untuk eh, setup 250.000 untuk perputaran mesin yaitu sebesar 42.800 untuk pemasangan 120.000. Maaf ini salah ya harusnya 20.000. Bentar. Lalu untuk di sini dari perhitungan biaya overhead per unit
biaya per unit ya, kita cari biaya per unit. Untuk biaya utama yaitu biaya utama dikali volume produksi. Untuk biaya utama, untuk volume produksi, untuk buku yaitu 2.500 dikali biaya utama, ketemu 15 juta ya. Dan untuk pensil, ketemu 50 juta untuk biaya overhead. Ini total biaya overhead dibagi volume produksi. Dikali volume produksi, Mak. Untuk biaya overhead ketemu 1.397.143. Dan untuk pensil yaitu ketemu 5.588.571. Dan untuk total di sini ketemu 16.397.143, yaitu dari total biaya ditambah ya, ditambah unit, ini di total, ini total biaya yaitu biaya utama ditambah biaya overhead. Untuk pensil ketemu 55.588.571 ya. Ini hasil dari biaya utama ditambah biaya overhead. Dan untuk biaya per unit, biaya per unit di sini rumusnya yaitu total biaya yaitu 16 juta dibagi unit produksi, volume atau volume produksi itu ketemu 6.559. Dan untuk pensil di sini dari total biaya 55 juta sekian dibagi 10.000 yaitu ketemu 5.559. Nah, di sini terlihat ya bahwa hasil dari perhitungan menggunakan activity based costing ternyata tidak sesuai dengan harga jual yang ditetapkan. Di sini harga jual yaitu untuk buku sebesar 5.000 dan untuk pensil 4.500. Namun dari perhitungan menggunakan activity based costing ditemukan bahwa biaya per unitnya membutuhkan 6.559 ya. Ini selisih 1000 1.559. Dan untuk pensil dengan harga jual sebesar 4.500 dan di sini untuk biaya per unitnya sebesar 5.500. Ini selisih 1.059 ya. Mungkin itu saja perhitungan menggunakan activity based costing. Untuk kesimpulannya yaitu penggunaan activity based costing memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan terperinci, dan juga untuk rekomendasi terkait perhitungan tadi untuk perusahaan sebaiknya menerapkan activity based costing untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, dan juga untuk uh, penentuan harga jual ya, di mana harga jual awal itu kita tahu harga jual awal sebesar 5.000 untuk buku dan untuk pensil 4.500. Mungkin sebaiknya perusahaan meningkatkan harga jual itu sebesar mungkin sekitar 7.000 untuk buku dan 6.000 untuk pensil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.